Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya, sang pembawa acara cinta di dalam YouTube Fast Favorite Country. Ya kan? Oh my god, it's glad to meet you again today in here in my material to you. Okay, because I'm back in English, so I use Indonesian language. I'm sorry. Oke, hari ini aku mau kenalkan kepada kalian opung kami tercinta dari aliran psikologi. Ya kan? Opung kita ini pendiri psikoanalisa. Kalau kalian tahu ya kan. Siapakah opung kita ini? Nah, aku kenalkan dulu ya. Opung kita ini punya nama lengkap Sigmund Sholomo Freud, atau yang bisa dikenal Sigmund Freud. Nah, kalau kalian mau tahu lebih lengkap siapa Sigmund Freud itu, nanti setelah video ini selesai, kalian Wikipedia, cari di Google, YouTube, bebas dimanapun. Siapa opung kita ini ya kan? Aduh, panjang kali rambutku sudah ya kan? Paten. Nah, opung kita ini lahir tanggal 6 Mei 1856. Di mana? Di Freiburg, Austria. Kalau kalian nggak tahu Austria itu ada di Eropa. Dimanapun Eropa, kalian buka Google. Kalau masih nggak dapat Eropa, bakar aja HP itu. Penting, tidak berguna. Kita ini adalah anak pertama dari 8 bersaudara, yaitu dari pasangan opung kita ini adalah anak pertama dari 8 bersaudara yang berasal dari keturunan Yahudi bernama Jacob Freud dan Amalia Freud. Nah, untuk informasi kalian, pada tahun segitu orang yang keturunan Yahudi dianggap sebagai kasta kedua atau golongan 2 di lapisan masyarakat. Nah, oke. Jadi setelah itu opung kita ini bisa breakthrough. Setelah akhirnya dia berdamai dengan kondisi kasta sosialnya ya kan. Nah, akhirnya pada umur 17 tahun, kayak aku ya kan 17 tahun, opung kita ini bisa berkuliah di University of Vienna dengan fakultas kedokteran. Berkali loh opung kita ini kan 17 tahun kedokteran. Kalian 17 tahun nganggur, beban keluarga, detut. Malu kalian sama opung-opung. Habis itu opung kita bisa lulus dengan gelar MD. Nah, apapun gelar MD itu kalian cari tahu sendiri ya kan. Capek aku ini sudah bacot dari tadi. Nah, akhirnya pada tahun 1881 tersebut dia mendapatkan gelar. For your information ya kan, opung kita ini memiliki sebuah misteri dalam namanya. Dan misteri itu hanya bisa dipecahkan oleh saya sendiri. Only me. There's no other one except me, because I'm the greatest of all time. All I say, go. At this. Oke. Opung kita tercinta ini adalah fans Manchester United. Why? Look at his name. Moon. Moon adalah singkatan dari Manchester United. So, kita bisa anggap opung kita ini adalah fans Manchester United. So, if you adalah fans Manchester United, glory, glory, Man United! Glory, glory, Man United! Glory, glory, Man United! As the Reds go marching up, up, up! Pembenci MU yang nyuruh kami masuk goa, pergilah dulu kamu. Pergi. Kalian pun tak bisa lihat orang. Akhirnya kami masuk liga malam Jumat. Aduh, gara-gara tendangan menembak burung. Ya kan? Oke. Cukup sudah kita bahas MU, teori konspirasi ini. Jika kalian semua tidak terima, bodo amat. It's me. Sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. I'm bebas. Let's make me great again.
It's only jokes, man. I'm sorry. Oke, the next topic kita bisa lebih serius lagi. Kita seperti tadi terlalu banyak bermain. Opung kita ini adalah pendiri psikoanalisa. Pada masanya ia disebut sangat revolusioner karena teorinya tersebut sangat berdampak pada masyarakat di masa itu. Nah, jadi aku mau nyebutin lah sama kalian salah satu atau salah dua dari teorinya opung kita yang tercinta ini ya kan. Nah, teori yang pertama adalah struktur kepribadian. Oke, struktur kepribadian dibagi 3. Apalah 3 itu ya kan? 1, id. 2, ego. 3, superego. Nah, hari ini aku menjelaskan sama kalian singkat saja. Tidak perlu panjang-panjang. Kalau panjang nanti kalian kuliah. Capek nanti kalian dengar bacotku ini. Karena saya juga perlu waktu durasi yang sangat singkat supaya bisa dapat AdSense. Ayolah kalian endorse saya. Saya juga perlu duit. Oke. Yang pertama, kita jelaskan dulu apa itu id. Id itu adalah komponen kepribadian yang dianggap paling naluriah, primitif, atau bisalah kita sebut sebagai nafsu dari diri kita. Nah, ini didasari oleh kesenangan lah pokoknya. Apa yang kita inginkan menurut id harus dituruti. Contohnya seperti apa? Aku lapar, aku mau makan sebanyak-banyaknya supaya aku kenyang, lalu aku bisa happy. 1. Yang kedua, teori ini kalau kalian anggap jorok, itulah kalian sebenarnya. Ada dalam diri kalian semuanya ini. Nah, contohnya adalah gabut-gabut gini, pengen ngewe. Nah, itulah salah satu id dari yang ada di diri kita. Nah, kalian nggak tahu ngewe itu apa? Nah, janganlah kalian cari tahu. Baik, cukup tahu saja yang tahu. Yang tidak tahu tidak usah kepo. Ya kan, gue. Nah, habis tuh kita lanjut ke super ego. Nah, apalah super ego itu ya kan? Jelaskan ini. Super ego adalah struktur kepribadian yang menampung semua standar moral dan norma yang ada di masyarakat. Nah, ini didapat dari mana? Dari nasihat orang tua, dari agama. Nah, semua itu adalah standar dari super ego. Nah, terus super ego itu apa? Contohnya. Nah, baiklah aku kasih tau super ego kalian ya kan. Contohnya seperti yang dikatakan it tadi. Gabut-gabut gini aku pengen ngewe. Lalu super ego mengatakan, aduh, kalau aku ngewe takut nanti dianggap musuh masyarakat. Kenapa? Karena belum cukup umur, entah apa ya kan. Apapun alasan kalian. Itulah yang dipikirkan oleh super ego. Akhirnya kita sampai pada ke ego. Apalah ego itu? Ego adalah komponen kepribadian yang bertanggung jawab untuk realita, atau bisa disebut as you now. Oke? Apa yang ada dalam dirimu sekarang itu adalah ego. Oke? Ego adalah gabungan dari id dan super ego digabungkan. Turunlah ego. Paten lah begitu contoh peragaannya kan. Nah, cara kerjanya itu ya seperti itu, menggabungkan antara ego, antara super ego dan it tadi digabungkan, dan akhirnya ego lah yang memutuskan. Aduh, aku berpikir seperti ini. Akhirnya muncullah keputusan lebih baik. Oh ya, lebih baiklah aku makan secukupnya, karena kalau aku makan terlalu banyak nanti aku bisa gendut. Oke? Contoh yang tadi tidak perlu disebut karena di luar batas saya. Oke. The next one. Selesailah tentang teori kepribadian ini. Marilah kita lanjut ke tahapan psikoseksual. Oke. Teori ini bisa kita jabarkan jadi 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Kalau kalian anggap ini, nah perlulah kalian ke dokter mata. Mata kalian sakit, kebanyakan menonton sesuatu yang tidak berfaedah. Blok, goblok, goblok, goblok. Blok, goblok, goblok, goblok. Ya kan? Nah, di teori ini Freud menjelaskan tentang tahapan perkembangan seksual pada manusia atau yang bisa disebut sebagai kepribadian. Oke. Nah, teori ini bisa disebut pembentuk kepribadian pada anak pada usianya. Nah, teori yang pertama adalah bukan teori. Oke, kita lanjut ke psikoseksual, yaitu adalah teori yang membentuk kepribadian anak sampai kepada masa dewasanya. Dan untuk informasi, jika salah satu tahap ini terlewat, maka akan ada yang rumpang pada kepribadian seorang anak tersebut, atau seorang tersebut akan terjadi malfungsi. Seperti apa malfungsinya? Nah, kalian perlu cari tahu sendiri setelah saya jelaskan fase-fasenya. Oke. Fase yang pertama, fase oral. Dari 0 atau dari kalian baru lahir sampai umur 1 tahun. Oke. Fase ini seorang anak akan mencari kenikmatan dari mulutnya. Loh, dari mana? Yaitu pertama dari mengunyah, entah mengunyah apapun, kunci Inggris, habis itu kipas, meja kursi, dan apapun, menggigit, mengunyah, lalu menghisap, entah menghisap apapun. Lalu hal yang paling krusial adalah meminum dari ASI ibunya sendiri, karena si tetangga itu berbahaya. Nah, pada fase ini kepribadian seorang anak akan timbul, yaitu pada saat adanya ketergantungan pada seorang ibunya, dan anak itu bisa merasa nyaman dengan ibunya hingga akhirnya ia bisa menjadi seseorang yang tangguh. Oke. Yang kedua, fase anal dari umur 1 sampai 3 tahun. Nah, fase ini anak akan mendapatkan kenikmatan dari anusnya. Loh, anus? Apalah itu? Nah, maksudnya dari anus itu adalah anak bisa pup sendiri. Nah, caranya bagaimana? Orang tua bisa mengajarkan kepada anaknya untuk toilet training. Anaknya itu disuruh pup sendiri di WC. Nah, kalau di umur tadi sebelumnya bolehlah pakai pampers supaya, karena dia belum bisa ngomong, ya kan. Kalau sekarang 1 sampai 3 tahun dia bisa bub. Nah, kalau dia sudah berbicara seperti itu, bisalah kalian ajarkan untuk toilet training. Ini berlaku, untuk informasi, teori ini berlaku untuk semua. Entah kalian yang masih SMA, kuliah, atau yang sudah menjadi orang tua, atau bakal calon orang tua, kalian harus mendengarkan ini. Kenapa? Karena saya jelasin. Oke. Lanjut ke fase yang ketiga, fase halik dari umur 3 sampai 6 tahun. Nah, fase ini bisa disebut krusial karena anak mencari kenikmatan dari alat kelaminnya. Loh, bagaimana dari kelaminnya? Anak di umur segini sudah bisa membedakan atau sudah bisa muncul rasa menyukai lawan jenisnya. Oke? Nah, lawan jenisnya itu gimana? Yaitu dari dia bisa membedakan rasa suka kepada ayahnya atau rasa suka kepada ibunya. Rasa suka kepada ibunya itu biasanya dicenderungi oleh anak laki-laki atau bisa disebut Oedipus kompleks. Nah, kalau kalian mau cari Oedipus kompleks, kalian Google sendiri. Kalau yang lawannya adalah Elektra kompleks, itu adalah anak perempuan kepada ayahnya sendiri. Oke? Anak tersebut merasa cemburu kepada orang tuanya. Kenapa? Karena ia merasa punya saingan, yaitu orang tuanya sendiri. Tapi anak itu takut dikebiri karena orang tuanya lebih besar. Jadi lebih baiklah dia
cukup menyimpan rasanya itu. Nah, oke. Aku haus, minum dulu ya. Kalian pun minum dulu supaya relax kalian, ya kan, weh. Minum dulu aku ya kan. Sabar. Having a glass of milk. I'm having a glass of milk. Bukan I'm drinking. I'm drinking bibir-bibirmu. Baliklah ke sudah ya kan. Nah, kalian sudah minum juga kan. Kita lanjut ke fase laten. Apa itu fase laten? Anak akan lebih cenderung untuk interaksi dengan lingkungan masyarakatnya. Nah, biasanya anak ini mencari kenikmatan dengan cara bermain dengan teman-temannya, dengan cara berprestasi di sekolah. Oh iya, I'm sorry, ini ada di umur 6 sampai 12 tahun. Oke. Dan di masa ini anak itu masih SD mungkin ya. Oke. The next is fase genital. Oke, fase genital ini anak akan kembali ke fase falik tersebut, namun lebih di step atasnya. Anak di usia 12 sampai dewasa akan mengalami dorongan secara seksual kembali, yaitu mulai suka kepada lawan jenis, lalu ada ingin hasrat dorongan seksual entah lain-lainnya. Kita lanjut ke fase genital. Oke, fase ini adalah disebut fase dimana kembalinya fase falik ke umur 12 sampai dewasa itu tersebut. Contohnya seperti apa? Anak akan mulai merasa suka kepada lawan jenis, ada dorongan secara seksual, habis itu banyaklah. Apapun yang terjadi itu hanya kau dan Tuhan yang mengetahui. Oke. The next one is sisi Freud. Sisi opung kita ini yang jarang dibicarakan. Lah, apa aja ciri-ciri opung kita ini yang jarang dibicarakan? Nah, di sini opung kita ini adalah seseorang yang sangat berapi-api, sangat bersemangat pada saat itu. Opung kita ini namun punya keburukan. Apalah keburukan? Opung kita ini pecandu kokain. Pung, masih aja kau pikirkan kokain itu. Kau kecanduan kokain, tidak ada kayak yang lebih pas. Entah kecanduan donat mentega atau kecanduan minum bensin, ya kan? Enak itu pung daripada kokain pung. Astaga pung, tobat pung. Sekarang Habis itu opung kita ini adalah seorang pecandu cerutu yang sangat berat. Bahkan sekarang opung kita ini sempat mengeluarkan statement. Statementnya rokok hanyalah rokok. Wow, itu adalah statement yang sangat deep. Artinya apa? Opung kita ini adalah seorang pencetus. wis mangan ora udut paru-paru rasmel. Bau merah. Lalu opung kita ini cukup kasihan ya kan. Dia menderita kanker mulut akibat merokok, entah kokainnya tersebut ya kan. Efek selanjutnya lah, kasihan loh opung kita ini. Dia sampai operasi 30 kali. Ya ampun, kalian bayangkan lah ya kan. Mulut dibedah ini gini 30 kali. Kali lah. Nah, habis itu opung kita ini akhirnya dia mengajukan karena dia sudah depresi. Aduh, aku sakit, aku tidak kuat lagi. Nah, akhirnya opung kita ini mengajukan untuk bunuh diri ke rumah sakit atau ke dokternya pada masa itu. Dan kalau kalian mau ngomong dosa atau tidak tentang bunuh diri, itu bukan ranah saya. Lebih baik kalian bertanya kepada yang lebih kompeten, yaitu tentang pemuka agamanya kalian, atau ya whatever yang deep tentang ilmu spiritual. Oke, lebih baik kalian bertanya itu. Dan akhirnya opung kita ini menghembuskan nafas terakhir pada tahun 1939 tanggal 23 September di usia 83 tahun. Loh. Opung kita ini sudah merokok, sudah kokain, usianya panjang. Nah, kalau itu bukan ranah saya untuk
tapi bisa kita katakan bahwa opung kita ini dikaruniai oleh Tuhan usia yang lebih sampai 83 tahun. Nah, aku ada pesan buat kalian ya kan. Berhentilah kalian merokok. Ya ampun, buang-buang duit saja lah itu. Lebih baik kalian isap itu dot atau apa ya kan, bermanfaat pada rokok merusak diri kalian, apalagi sampai kalian menggunakan kokain dan kawan-kawannya. Aduh, buat kalian ya miskin, kalau kalian sudah berpikir aku mau menjadi pecandu, bebek kalian tuh berpikir makan dulu 3 kali sehari rutin ya kan. Kalian juga kalau mau beli cerutu yang harganya 50.000 satu batang, kalian tuh mikir dulu gitu ya, masih miskin. Ya ampun, kalian tuh sudah miskin, ingin ria, ingin merusak diri sendiri. Astagfirullah. Lebih baik kalian itu makan 3 kali sehari rutin, minum vitamin dan kawan-kawannya. Oke lah ya, cukup lah ya tentang opung kita tercinta ini. Capek lah mulutku berbusa sudah bacot dari tadi. Buat kalian, ingat tetap support aku supaya aku bisa bikin video-video edukasi tentang psikologi dan kawan-kawannya, entah di mana apapun. Dan tetap ingat subscribe channelnya ini supaya, atau follow Instagramku, nanti ada aku taruh di sepanjang di sini, sepanjang video aku ada, supaya kalian ingat terbayang-bayang tentang Instagramku. Dan jangan lupa bagilah duit kalian. Aku sudah kasih ilmu, gak perlu lah aku ucapan terima kasih kalian. Duit yang gue perlu, duit. Ya ampun, janganlah kalian pikirkan kita ini gak perlu duit. Perlu. Oke, nanti silakan DM akunku ini. Setelah kalian ketik apa DM, asal jangan menghujat. Nanti aku kasih nomor rekeningnya kan. Nah, kalian transfer berapa? 50.000 lah minimalnya kan. Nah, cukup lah ya. Bye bye.